Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 244. Menteri Wang, apakah Anda berencana untuk menghancurkan bukti? Daniel Bastian mengulurkan tangannya, mengangkat tubuh Wang Meng dan melemparkannya ke samping, menatap Yuli dan kalian berdua. Kalian berdua berkolusi dengan Menteri Wang untuk menjebak Dahu R. Kami sudah tahu tentang harimau itu, terima kasih atas jawaban jujur kalian berdua. Apa? Aku. Tiba-tiba, ekspresi kedua orang itu berubah, wajah mereka kusam, dan mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Hal saat ini. Presiden, masalahnya sudah jelas sekarang. Haruskah Anda mengambil keputusan? Sebagai manajer perusahaan, Menteri Wang secara terang-terangan berkolusi dengan karyawan perusahaan untuk menjebak karyawan lain. Jika hal semacam ini tidak ditangani dengan baik, akan berdampak buruk bagi nyonya kamu. Grup itu memiliki pengaruh besar. Daniel Bastian memandang Rizka dengan senyum di bibirnya. Mata Rizka berubah sedikit, dia melirik Yuli, dan berkata dengan tajam, Yuli, apakah yang baru saja aku katakan benar? Apakah Menteri Wang mengancam kalian berdua untuk menjebak kedua penjaga keamanan ini? Kulit Li berubah lagi, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tampaknya Anda berencana untuk pergi ke kantor polisi. Daniel Bastian melirik Yuli dengan mata mengancam, dan Yuli gemetar dan berkata dengan cepat. Semua ini diperintahkan oleh Menteri Wang dan tidak ada hubungannya dengan kita. Presiden, tolong selamatkan kami kali ini. Presiden, Wang Meng hendak berbicara, tetapi disela oleh Rizka. Wajah Rizka dingin, dan dia menatap Wang Meng dengan keagungan yang kuat. Wang Meng, sebagai kepala Departemen Keamanan Perusahaan, Anda melakukan hal yang keji dan tercela, dan Anda benar-benar mendiskreditkan Ye. Ini secara resmi mengumumkan bahwa Anda akan dibebaskan dari posisi Anda sebagai Kepala Departemen Keamanan, dan kontrak Anda akan diakhiri pada saat yang sama, dan Anda akan segera meninggalkan keluarga Yeti dan tidak akan pernah dipekerjakan. Adapun mereka berdua dipaksa, gaji 1 bulan dipotong sebagai hukuman. Jika orang lain melakukan hal seperti itu di masa depan, saya, Rizka, tidak akan pernah memaafkan saya. Presiden. Karyawan laki-laki dan Yuli berkata dengan wajah bersyukur, tetapi kulit Wang Meng seburuk dia makan kotoran, dan dia merosot ke tanah, wajahnya pucat pasi. Presiden, tolong beri saya kesempatan lagi. Wang Meng memandang Rizka dengan enggan dan memohon belas kasihan. Kamu tidak punya kesempatan. Tinggalkan Yeti segera, dan kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi dia, teriak Rizka dingin, dengan rasa jijik yang dalam di matanya. Manajer Ye, Tuan Muda Ye, tolong bantu saya untuk menengahi. Wang Meng memandang Yeti Tianchen yang berada di samping lagi. Mata yang terakhir berkedip, wajahnya sedikit suram, dan dia mengabaikan Wang Meng. Melihat bahwa Yeti Tianchen tidak memperhatikannya, mata Wang Meng berkilat karena marah, dan dia menunjuk ke arah Yeti Tianchen dan mengutuk. Sialan Yeti Tianchen, kamu memintaku untuk melakukan semua ini, tetapi sekarang sesuatu terjadi, tetapi kamu tidak melakukannya. Bantu aku, apakah kamu masih manusia? Kata-kata Wang Meng mengubah wajah semua orang yang sudah mengerti segalanya, dan sebenarnya ada pelaku sebenarnya di balik layar? Dan pelaku sebenarnya adalah Yeti Tianchen, tuan muda dari keluarga Yeti? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Rizka dan Daniel Bastian juga menatap Yeti Tianchen seketika, dan yang terakhir terkejut, dan segera menunjuk Wang Meng dengan marah. Kamu bajingan, omong kosong apa yang kamu bicarakan, apa hubungannya hal-hal ini denganku, kamu anjing gila apakah kamu menggigit orang, kemarilah, segera tarik bajingan ini keluar. Yeti Tianchen, kamu memerintahkan semua ini, dan kamu melampiaskan amarahmu pada orang-orangnya untuk berurusan dengan Daniel Bastian. Wang Meng juga ada di saat dengan putus asa mengguncang segalanya. Karyawan perusahaan ini mulai berdiskusi lagi untuk sementara waktu, dan Yeti Tianchen sangat marah sehingga dia ingin bergegas dan menutup mulut bajingan itu. Ayo, usir dia. Yeti Tianchen meraung keras, dan kemudian beberapa penjaga keamanan melangkah maju dan menarik Wang Meng pergi. Presiden,
Anda harus mempercayai saya, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua karena bajingan Wang Meng menggigit orang tanpa pandang bulu. Yeti Tianchen menatap Rizka dan menjelaskan. Pergi ke kantorku nanti. Rizka berkata dengan acuh tak acuh, memandang yang lain. Oke, masalah ini sudah selesai, tidak ada yang boleh membicarakannya, atau aku akan berkemas dan pergi. Karyawan ini bubar satu demi satu saat ini, Daniel Bastian memandang Ye. Rizka dan berkata, Presiden, menteri ini telah dipecat. Haruskah Anda memilih menteri baru? Mereka berdua baru saja bergabung dengan perusahaan, bagaimana mereka mengambil posisi sebesar itu? Sekarang menteri sudah pergi, wakil menteri secara alami akan mengambil alih, kata Daniel Bastian dengan ringan. Kata-kata Daniel Bastian membuat Healy, wakil direktur Departemen Keamanan yang berdiri tanpa berbicara, kaget dan tertegun. Rizka melirik Healy, berpikir sejenak, dan berkata, Healy, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi kepala Departemen Keamanan Grup Yeti, mengelola Departemen Keamanan dengan baik untukku, dan menjaga keselamatan perusahaan. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Ya, Presiden, saya pasti akan memenuhi harapan Anda, kata Healy bersemangat. Kemudian Rizka dan yang lainnya pergi dari sini. Pada saat ini, Healy memandang Daniel Bastian dan berkata, terima kasih Tuan Bastian atas dukungan Anda. Kamu jauh lebih enak dipandang daripada Wang Meng itu. Mulai sekarang, kedua saudara laki-laki saya akan mengikuti Anda. Saya harap Anda tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Daniel Bastian memandang Healy dan tersenyum. Ya, Tuan Bastian, yakinlah. Healy mengangguk berulang kali, menatap Daniel Bastian dengan hormat. Di kantor Rizka, Yeti Tianchen berdiri di depannya dengan kepala tertunduk. Kakak, ini, Yeti Tianchen memandang Rizka dan ingin berbicara, tetapi disela oleh yang terakhir. Oke, jangan bicarakan itu, apakah kamu penghasutnya atau bukan, tidak apa-apa demi kakek dan paman kedua, tapi aku tidak ingin itu terjadi lagi. Kakek memintamu untuk datang ke perusahaan untuk membiarkan Anda bekerja untuk Nyonya Ye, bukan agar Anda menggunakan kekuatan Anda untuk berurusan dengan rekan kerja Anda. Oke, keluar. Rizka dengan cepat menyelesaikan panggilan, dan membiarkan Yeti Tianchen pergi. Rizka bersandar di kursi, matanya sedikit tertutup, dan sosok Daniel Bastian muncul di benaknya, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Dan Yeti Tianchen, yang berjalan keluar dari kantor Rizka, terlihat sangat murung, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan tampak seperti sedang menggertakkan giginya. Kali ini, dia tidak hanya mengusir dua saudara laki-laki Daniel Bastian dari keluarga Yeti tanpa menghela nafas lega, tetapi dia juga membuat dirinya malu di depan seluruh karyawan perusahaan. Sial, tunggu aku. Yeti Tianchen mendengus dengan kejam, tatapan suram muncul di matanya. Bab 245. Di Departemen Penjualan, di kantor Qiu Yuing, Daniel Bastian masuk, dan melihat Qiu Yuing mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak senang. Menir Qiu, kulitmu tampak agak gelisah, tanya Daniel Bastian. Direcoki oleh Zheng Xiaodong itu setiap hari, aku bosan setengah mati. Qiu Yuing mengeluh tak berdaya. Orang itu benar-benar gigih, dan dia masih mengganggumu. Apakah kamu ingin aku menghajarnya untukmu? Daniel Bastian mengerutkan bibirnya dan berkata. Apalagi yang kamu lakukan selain memukul orang? Qiu Yuing menatap Daniel Bastian. Aku masih bisa menjemput perempuan. Daniel Bastian memiliki tatapan jahat di matanya. Bajingan. Qiu Yuing memberi Daniel Bastian tatapan putih, dan berkata, dia mengundangku untuk menunggang kuda lagi sore ini, dan aku ingin kamu menemaniku. Karena kamu tidak mau pergi, tolak saja. Tidak, dia sekarang adalah perwakilan dari kerjasama antara Grup Qian dan Grup Yeti kami, dan wakil presiden cabang Grup Qian di Tianhai. Jika Anda tidak mengikuti keinginannya, jika dia mengacaukan sesuatu, kerjasama itu akan hancur, dan itu pasti akan membuat Nyonya Yeti sangat besar. Saya tidak bisa melakukan ini. Qiu Yuing menggelengkan kepalanya dan berkata, tampaknya orang ini memanfaatkan kelemahanmu, jadi dia melakukannya dengan sengaja. Oke, aku akan pergi denganmu.
Qiu Yuing tersenyum, puci, dan memandang Daniel Bastian dengan tatapan-tatapan aneh di matanya. Mengapa saya pikir CEO adalah bunga yang menempel di kotoran sapi Anda? Selain itu, aku punya banyak pupuk. Presiden saja tidak cukup untuk sekuntum bunga. Menir Qiu, kamu juga bisa memasukkan bunga ini. Daniel Bastian menatap Qiu Yuing dengan senyum di wajahnya, dan meludahi Daniel Bastian. Pada pukul 3 sore, Daniel Bastian mengikuti Qiu Yuing ke arena pacuan kuda yang besar, dan masuk di bawah kepemimpinan staf arena pacuan kuda. Begitu saya masuk ke arena pacuan kuda, saya melihat banyak kuda berlari kencang di halaman rumput yang luas di arena pacuan kuda, yang terlihat sangat spektakuler. Yuing, kamu di sini. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Zheng Xiaodong datang mengenakan setelan berkuda, dan menatap Qiu Yuing dengan senyum di wajahnya. Hanya saja ketika dia melihat Daniel Bastian di samping, wajahnya sedikit berubah, dan dia sedikit tidak senang. Tuan Bastian juga ada di sini. Tentu saja, saya mendengar bahwa Tuan Zheng mengundang menir kami untuk menunggang kuda. Saya juga suka menunggang kuda. Saya hanya datang untuk bersenang-senang. Mungkin Tuan Zheng tidak akan menolak, kata Daniel Bastian. Melihat ke arah Zheng Xiaodong sambil tersenyum. Karena Tuan Bastian ada di sini, mari kita bermain bersama, kata Zheng Xiaodong dengan kabut di matanya. Tuan Bastian, karena kamu juga suka menunggang kuda, kenapa aku tidak memilihkan kuda untukmu, dan mari kita tunjukkan keahlian berkuda kita bersama Yuing, kata Zheng Xiaodong tiba-tiba. Tidak masalah, bagaimanapun, aku hanya tahu cara menunggang kuda dan tidak melihat kuda, jadi biarkan Tuan Zheng memilihkan satu untukku, kata Daniel Bastian dengan santai. Mereka bertiga mengikuti staf dari arena pacuan kuda ke istal, di mana ada puluhan jenis kuda. Tuan Bastian, bagaimana dengan kuda ini? Ini adalah kuda paling berharga di arena balap ini. Saya pikir ini sangat cocok untuk Anda. Zheng Xiaodong menunjuk ke kuda hitam tinggi dengan tubuh gelap dan berkata kepada Daniel Bastian, mata kuda ini berkedip dengan keras, dengan tatapan ganas. Kelihatannya bagus. Daniel Bastian berjalan mendekat, mengulurkan tangan untuk menyentuh kudanya. Akibatnya, kuda itu meringkik tajam, dan mata kuda itu, sebesar lonceng tembaga, menatap Daniel Bastian dengan ganas, dengan perasaan memberontak. Kuda ini sepertinya agak galak. Wajah Qiu Yuing sedikit berubah. Tuan, kuda ini adalah yang terkuat dan paling sulit dijinakkan di arena balap kami. Ia memiliki temperamen yang sangat keras sehingga orang biasa tidak dapat mengendalikannya. Hanya pelatih kuda khusus kami yang dapat mengendalikannya, dan beberapa tamu telah terluka sebelumnya. Tuan, demi keselamatan Anda, saya pikir Anda sebaiknya memilih kuda lain. Pada saat ini, pekerja pacuan kuda memandang Daniel Bastian dan berkata, Daniel Bastian, ayo ganti ke kuda lain. Qiu Yuing dengan cepat menatap Daniel Bastian setelah mendengar apa yang dikatakan staf pacuan kuda. Tuan Bastian, maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa kuda ini sangat ganas. Jika Tuan Bastian tidak berani menunggang kuda, saya dapat memilihkan kuda yang lebih lembut untuk Anda. Jika tidak, akan buruk jika sesuatu terjadi pada Tuan Bastian. Zheng Xiaodong berkata sedikit. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Tidak perlu, hanya kuda ini. Kilatan melintas di mata Daniel Bastian, melihat ke arah kuda retak yang ganas di depannya, dan Zheng Xiaodong menunjukkan ekspresi sukses ketika dia mendengar kata-kata Daniel Bastian, tatapannya, sudut mulutnya mencibir. Daniel Bastian, apakah kamu gila? Tidakkah kamu mendengar bahwa kuda ini jatuh dan melukai beberapa orang? Mungkinkah kamu juga ingin terluka? Qiu Yuing memandang Daniel Bastian, sama sekali tidak dapat memahami apa yang dipikirkan orang ini. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Daniel Bastian terlihat santai, tanpa rasa takut. HMPH, apapun yang kamu mau, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu ketika sesuatu terjadi. Melihat penampilan Daniel Bastian, Qiu Yuing langsung menjadi marah dan mendengus dingin. Zheng Xiaodong di samping memandangi Qiu Yuing yang peduli pada Daniel Bastian,
Ekspresinya sedikit suram, dan ada cahaya dingin di matanya. Nak, sampai jumpa lagi. Zheng Xiaodong menatap Daniel Bastian dengan dingin. Kelompok itu mengenakan pakaian menunggang kuda profesional, dan kuda hitam serta kuda yang dipilih Zheng Xiaodong untuknya ditarik keluar oleh dua pelatih dari arena pacuan kuda. Tuan Bastian, apakah Anda datang lebih dulu atau saya datang lebih dulu? Zheng Xiaodong memandang Daniel Bastian dan bertanya. Aku akan datang duluan, kata Daniel Bastian sambil berjalan ke kuda hitam dengan temperamen garang dan getaran ganas. Anak baik. Daniel Bastian membelai surai kuda hitam itu dengan tangannya, dan yang terakhir meringkik lagi. Kepala kuda itu bergetar, dan mengibaskan tangan Daniel Bastian. Daniel Bastian, kamu harus ganti kuda lain. Qiu Yuing menatap Daniel Bastian dengan wajah khawatir. Yuing, kita harus mempercayai Tuan Bastian, mungkin dia bisa menciptakan keajaiban untuk menjinakkan kuda ini, kata Zheng Xiaodong dengan sombong. Qiu Yuing melirik Zheng Xiaodong dengan ekspresi jijik di matanya, dia bukan orang bodoh. Secara alami, terlihat bahwa Zheng Xiaodong seharusnya sengaja memilih kuda yang kuat ini untuk Daniel Bastian, hanya untuk membuat Daniel Bastian terlihat jelek. Wakil Presiden Zheng, tolong panggil saya Miss Qiu atau Meneer Qiu mulai sekarang. Kami hanya dalam hubungan kerjasama, dan kami tidak cukup dekat untuk dipanggil seperti itu, kata Qiu Yuing dengan dingin. Ya, saya minta maaf, Meneer Qiu. Zheng Xiaodong mengangguk, rasa dingin muncul di matanya. Mendesis. Saat ini, Daniel Bastian menginjak pelana, dan seluruh tubuhnya duduk di atas kuda hitam. Segera, kuda hitam itu meringkik, kuku depannya terangkat tiba-tiba, dan tubuhnya bergoyang, seolah ingin melempar Daniel Bastian. Hati-hati! Teriak Qiu Yuing cepat ketika dia melihat adegan ini, ekspresinya penuh ketegangan. Bab 246. HMPH, tidak bisakah aku menjinakkan kuda ganasmu? Daniel Bastian mendengus dingin, memancarkan kekuatan menakutkan dari seluruh tubuhnya, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti kuda hitam itu. Kuda adalah manusia seperti manusia, merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Daniel Bastian, sentuhan ketakutan manusia muncul di mata kuda hitam itu, dan Daniel Bastian secara langsung menekan amarah yang keras itu. Berkendara! Daniel Bastian menjepit kakinya, menarik tali kekang dengan tiba-tiba, dan berteriak dingin. Dalam sekejap, kuda hitam itu berlari keluar seperti kuda liar yang melarikan diri. Melihat pemandangan ini, pelatih kuda di arena pacuan kuda dan Zheng Xiaodong kaget. Orang ini benar-benar menjinakkan kudanya. Meski kuda ini memiliki temperamen yang kuat dan penuh dengan kekejaman, memang benar orang biasa tidak bisa mengatasinya, tapi Daniel Bastian bukanlah orang biasa. Sebagai kaisar perang yang agung dan tak terkalahkan di dunia tentara bayaran barat, niat membunuhnya yang mengerikan sudah cukup untuk menekan keganasan kuda hitam ini dan membuatnya patuh. Sama seperti ini, Daniel Bastian berlari kencang di halaman pacuan kuda di atas kuda hitam ini, merasakan perasaan berlari kuda yang tidak terkendali dan tidak terkendali, sungguh tidak menyenangkan. Namun, ketika Daniel Bastian menunggang kudanya dan melihat ke belakang untuk melihat Qiu Yuing berdiri di sana, pandangan jahat muncul di matanya, dia tiba-tiba menarik kendali, dan kuda hitam itu bergegas menuju Qiu Yuing. Melihat kuda hitam itu bergegas ke arahnya, wajah Qiu Yuing berubah, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Hati-hati! Teriak Zheng Xiaodong dengan tergesa-gesa, tetapi dia sendiri mundur. Daniel Bastian menunggang kuda hitam ke sisi Qiu Yuing, mengulurkan satu tangan, dan meraih tangan Qiu Yuing. Naik! Kata Daniel Bastian, dan dengan lambaian tangannya, Qiu Yuing melompat ke atas kuda hitam, dan menunggang kuda hitam bersama Daniel Bastian. Daniel Bastian meletakkan tangannya di pinggang Qiu Yuing, melambaikan kendali, dan kuda hitam itu berlari pergi. Brengsek! Melihat ini, wajah Zheng Xiaodong terlihat sangat jelek. Awalnya, dia ingin membuat Daniel Bastian terlihat jelek, tetapi dia tidak menyangka bahwa Daniel Bastian tidak hanya membodohi dirinya sendiri, tetapi biarkan dia mengambil kesempatan ini untuk menjemput perempuan. Melihat penampilan akrab Daniel Bastian dan Qiu Yuing menunggang kuda yang sama, Zheng Xiaodong mengertakkan gigi karena benci.
Adegan ini jelas dalam fantasinya untuk bersama Qiu Yuing, tetapi sekarang protagonis berubah menjadi Daniel Bastian, yang membuatnya sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Pada saat ini, Qiu Yuing kembali sadar, melihat dirinya duduk di atas kuda, bersandar di dada Daniel Bastian, wajahnya memerah dan gugup. Daniel Bastian, apa yang kamu lakukan? Menir Qiu, hari ini aku akan menunjukkan perasaan menunggang kuda. Daniel Bastian tertawa dan terus mempercepat kecepatan kuda hitam, yang membuat Qiu Yuing berteriak kaget. Jangan khawatir, aku akan melindungimu, kamu akan baik-baik saja, nikmatilah. Daniel Bastian membungkuk dan berbisik di telinga Qiu Yuing, jejak udara panas bertiup ke telinga Qiu Yuing, membuat jantungnya melonjak. Emosi aneh, wajahnya sedikit merah. Mendengarkan kata-kata Daniel Bastian yang sangat lembut, hati Qiu Yuing bergetar, dan ada sentuhan, dan jantungnya yang gugup tanpa sadar menjadi rileks. Seolah-olah orang di belakangnya adalah pendukungnya, memberinya rasa aman yang kuat, yang membuatnya sedikit terikat. Saat suasana hatinya santai, Qiu Yuing juga mulai merasakan perasaan menunggang kuda dan menikmati masa mudanya. Perlahan ulurkan tangan Anda, pejamkan mata sedikit, nikmati kenikmatan angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajah Anda. Seluruh tubuh Anda benar-benar rileks, dan jiwa Anda seolah-olah dihaluskan. Pada saat ini, tangan Daniel Bastian melonggarkan kendali, dan bahkan memeluk pinggang Qiu Yuing, dan menampilkan adegan Titanic, yang terlihat sangat indah dan mengharukan. Tapi gambar ini menatap mata Zheng Xiaodong yang penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Setelah menikmati perasaan ini, Qiu Yuing membuka matanya, hanya untuk menyadari bahwa tangan Daniel Bastian memeluknya, dan keduanya saling menempel erat, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melepaskan kendali? Apakah kamu tidak takut kecelakaan? Lepaskan aku. Qiu Yuing berkata dengan tergesa-gesa. Tidakkah menurutmu perasaan ini sangat romantis? Senyum jahat muncul di sudut mulut Daniel Bastian. Apa yang romantis? Aku bukan pacarmu. Qiu Yuing berkata genit, pipinya merah, matanya agak malu, tetapi pikiran aneh muncul di hatinya. Alangkah baiknya jika dia bukan tunangan Rizka. Begitu pikiran ini keluar, Qiu Yuing terkejut dan dengan cepat menepis pikiran itu. Bagaimana dia bisa memiliki pemikiran seperti itu? Ayo, berfoto. Tiba-tiba Daniel Bastian mengeluarkan ponselnya dengan tangan kirinya, menyalakan selfie, dan mengambil foto mereka berdua saat ini. Dalam foto tersebut, Daniel Bastian sedang bersandar di kepala Qiu Yuing, dan keduanya menunggang kuda, tubuh mereka saling menempel, seperti sepasang pasangan muda yang mesra. Mengapa kamu masih memotret? Hapus dengan cepat. Qiu Yuing berkata dengan tergesa-gesa. Tinggalkan oleh-oleh, jangan khawatir, ini bukan foto buahmu, apa yang kamu takutkan? Daniel Bastian tersenyum dan meletakkan ponselnya. Foto buah apa? Omong kosong apa? Kalau begitu, itu hanya foto, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu khawatir adik baikmu akan salah paham? Daniel Bastian meniupkan udara panas ke telinga Qiu Yuing, membiarkannya telingaku gatal, hatiku berantakan, aku tidak tahu harus menjawab apa. Cepat turunkan aku. Qiu Yuing berkata dengan cepat untuk mencegah dirinya berpikir liar. Daniel Bastian tersenyum ringan, membuat kuda hitam itu berhenti, melompat lebih dulu, lalu meraih tangan Qiu Yuing. Qiu Yuing menurunkan kudanya, dan dipeluk oleh seorang putri, Daniel Bastian. Biarkan aku turun. Wajah cantik Qiu Yuing memerah, dan dia berjuang untuk melepaskan diri dari tubuh Daniel Bastian. Pada saat ini, Daniel Bastian memandang Zheng Xiaodong, dan berkata sambil tersenyum, apakah sudah waktunya bagi Tuan Zheng untuk memamerkan keterampilan berkuda Anda? Tentu saja, kata Zheng Xiaodong dengan wajah muram, meskipun dia tidak melakukannya. Tidak punya banyak hati sekarang. Pikiran akan menunggang kuda, tetapi karena dia mengatakannya, dia harus melakukannya. Zheng Xiaodong berjalan menuju kuda yang dipilihnya, itu adalah kuda coklat, terlihat sangat jinak. Daniel Bastian berjalan ke atas kuda, menepuk kepala kudanya dengan ringan, dan berkata, Tuan Zheng, Anda harus berhati-hati saat menunggang kuda nanti, jangan jatuh dari kudanya,
itu tidak akan terlihat bagus. Jangan khawatir, itu tidak mungkin. Zheng Xiaodong berkata dengan percaya diri, kudanya adalah kuda yang paling jinak di seluruh arena pacuan kuda, dan dia tidak pernah membiarkan para tamu jatuh, jadi dia secara alami tidak percaya bahwa dia akan turun dari kudanya. Zheng Xiaodong meraih kendali, menginjak pelana, melompat, dan duduk di atas kuda. Segera Zheng Xiaodong berlari kencang melintasi halaman dengan menunggang kudanya, dan tampaknya dia sangat ahli dalam keterampilan berkuda. Bersiaplah untuk menelepon 120. Daniel Bastian berjalan ke sisi Qiu Yuing dan berkata dengan enteng.